Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di hari Senin 28 Juli 2025. Saya izin masih membahas tentang Pak Bahar bin Smith. Kemarin, tanggal 27 Juli hari Ahad, itu ada pelantikan pengurus PWILS, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, di Sonetarikot, punya Bang Haji Rhoma Irama ya, di Jalan Tol Iskandar, Kota Depok. Kota Depok ini adalah kota tempat saya lahir dan tumbuh besar ya. Jadi ada semacam ikatan batin lah begitu. Dan pada saat Pilpres 2024 yang lalu, saya sempat mengunjungi tempat tersebut, Sonetarikot. Saya sempat meliput karena beliau kan termasuk salah satu pendukung dari Amin ya, Anies Muhaimin, dan saya di sana meliput kegiatan beliau. Nah, saya mau bahas begini, terkait kedatangan Pak Bahar bin Smith di Sonetarikot ya. Itu kan dilerai ya, ditengahi oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim. Jadi beliau mengatakan, saya menolak ada pelantikan pengurus PWILS. Tapi kalau ada pengajian, saya nggak tolak. Nah, mungkin menurut logikanya Pak Bahar, kalau pengajian Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah itu dibubarkan, mungkin logika beliau hal yang sama juga perlu dilakukan penolakan jika ada pelantikan. Walaupun beliau bilang kalau ada pengajian silakan, kalau ada pelantikan saya tolak gitu. Kalau melanjutkan dari yang tayangan sebelumnya, ada dua hal kan. Dari sisi hukum negara itu berarti kita tidak memberikan penghormatan atas hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan atau mengeluarkan pendapat begitu ya. Dijamin dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 ya. Terus juga tidak menunjukkan bahwa kita itu seperti masih belum terlatih untuk menahan marah. Kan beliau sempat bilang, ayo kalau apa istilahnya tuh, kalau duel diladenin lah. Kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang menang duel, menang gulat gitu, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Itu pesan yang amat mendalam ya. Nah, saya mau bahas, kalau logikanya Pak Bahar, pengajian Habib Rizik di Pemalang, Jawa Tengah dibubarkan, maka kalau ada pelantikan di Depok, bisa saya tolak dan bubarkan, misalnya begitulah kira-kira logikanya. Ini kalau logika seperti ini terus dirawat, menurut saya nggak sehat ya. Karena ada sejumlah tuntunan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Bahwa keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan. Ini memang nggak mudah. Sangat, sangat, sangat amat tidak mudah. Bagaimana cara kita membalas keburukan itu dengan kebaikan itu hanya bisa dilakukan oleh levelnya level nabi itu. Bukan berarti manusia biasa seperti kita nggak bisa ya. Ya, kan bisa aja tuh. Nabi itu kan kalau di surga itu kan dikumpulkan dengan orang-orang yang benar, yang jujur ya. Orang-orang yang soleh dan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Begitu kira-kira kalau dalam Al-Quran ya. Nah, ada salah satu ayat yang bicara tentang membalas keburukan dengan kebaikan. Saya hendak membacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan di lanjutan ayat berikutnya, perilaku-perilaku agung seperti ini itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar.
dan tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ayat ini banyak sekali, contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah maupun di Madinah ya. Ada begitu banyak contoh. Dan pada akhirnya orang-orang yang melihat keagungan sifat ini akhirnya memeluk Islam. Ada juga di dalam, salah satu ayat Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 199 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan ajak orang lain untuk mengerjakan yang baik-baik serta jauhkan diri dari orang-orang yang dungu. Quran surat Al-A'raf ayat 199 ya. Selain itu, ada sejumlah riwayat juga, misalnya seperti yang disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Jadali, beliau mengatakan, "Aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW. Ia menjawab, beliau bukan orang yang suka berkata-kata buruk, bukan pula suka bikin ucapan buruk, bukan suka bikin gaduh di pasar, dan tidak membalas keburukan orang kepadanya dengan keburukan yang sama, malahan memaafkannya." Sementara itu, diriwayatkan juga dari hadis riwayat Muslim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang biasa mengucapkan kata-kata jorok atau buruk, bukan pengutuk, dan bukan pula tukang caci maki. Ini diriwayatkan dari sahabat Anas ya, radhiyallahu an. Dan kalau kita coba sitir dari biografi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang ditulis oleh Hussein Haikal ya, atau di bukunya itu Hayat Muhammad, beliau menuliskan, Nabi bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di tengah-tengah umat manusia. Dia bukan seorang tiran dan bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa. Tuhan telah memberi kepadanya kemampuan mengalahkan musuhnya, tetapi dia justru memberi mereka pengampunan. Dengan begitu, dia telah memberikan keteladanan yang luar biasa kepada seluruh dunia dan segala generasi manusia tentang kebaikan, kesetiaannya dalam janji, dan tentang kebesaran jiwa yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu umum lumrah ya. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan itu levelnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar seperti yang Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keuntungan yang besar, keutamaan yang besar kira-kira begitulah ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam diri kita, jiwa dan hati kita untuk, bisa membalas keburukan dengan kebaikan, atau paling tidak ya, atau paling tidak keburukan itu tidak kita balas dengan cara yang sama. Itu minimalnya lah, begitu. Kalau itu yang, bisa kita, eee, komitmenkan gitu ya, kita biasakan, ya mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang makin hari makin matang, makin baik begitu, dan mudah-mudahan pada akhirnya itu juga membuat orang-orang di sekitar kita jadi lebih respect gitu ya, meskipun, misalnya berbeda. Kan dunia ini tidak sama, tidak semua kita sama. Ada hal-hal yang mungkin menurut keyakinan orang A, tapi menurut kita misalnya B gitu. Dalam kaitannya tentang nasab ya, saya sampai saat ini itu masih meyakini apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dahulu. Kita misalnya tahu kalau kalangan pesantren tuh kalau sudah disebut, eee, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu kalangan pesantren itu santri-santri udah ibaratnya tunduk patuh, taslim ya. Nah, beliau itu kan yang mentashih, yang mengisbat, eee, tentang nasab dari kaum Ba'alawi, seorang ulama yang lahir dari tahun 909 Hijriah kalau nggak salah, di Mesir gitu ya. Ada, beliau punya, kitab yang satu perlu diuji tentang, kesahihan sebuah nasab. Tapi ada satu kitab juga yang beliau tulis, beliau mentashih, mengisbat atau menetapkan, nasab dari Ubaidillah. Ini kan yang jadi perdebatan ya. Sampai sejauh ini itu yang saya yakini,
karena ulama-ulama secara mayoritas itu juga, eee, berada pada pemahaman tersebut. Bahwa kemudian belakangan ada Kiai Imad itu meyakini hal yang lain, berserta, circle-nya begitu ya. Ada misalnya Prof. Menachem Ali, ada misalnya, Pak Sugeng, dan seterusnya. Itu ya sejauh memang bisa dibuktikan silakan. Cuma kan masalahnya adalah ketika diajak untuk adu argumen, misalnya ketika ada di Banten, Kiai Imad justru tidak datang di tempatnya sendiri. Di Banten saja beliau tidak hadir, apalagi ketika diundang oleh Robitoh Alawiyah. Padahal saat itu kan beliau pada saat di Banten nih bilangnya, "Saya nggak mau datang, saya hanya mau berdebat dengan Robitoh Alawiyah." Diundang nih sama Robitoh Alawiyah beberapa hari untuk sesi debat kan, nggak datang. Ini sebagai catatan penutup ya, saya, bukan orang yang jauh lebih baik dari misalnya Pak Bahar bin Smith ya. Tapi dalam konteks saat ini, kiranya dalam landasan agama itu adalah nasihat, tanpa juga bermaksud menasihati, ya ingin berbagi saja. Barangkali ada yang terlewat oleh Pak Bahar bin Smith, inilah ada pesan-pesan penting firman Allah di sejumlah ayat, di sejumlah surat, dan ada pesan-pesan penting dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kiranya perlu untuk kita resapi ya sebagai mungkin sebagai inspirasi, sebagai ilham kita dalam berperilaku. Kalau orang itu berendah hati, maka sekitarnya pun akan insya Allah respect begitu ya. Tapi kalau kita menunjukkan sikap yang sebaliknya, maka biasanya akan muncul reaksi, ada aksi dan reaksi. Itu saja teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Silakan koreksi kalau ada yang keliru. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.